Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita bertemu lagi dengan mata bisnis startup, dan pada hari ini kita akan bahas mengenai Lean Startup. Jadi capaian dari mata pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari Lean Startup, tahapan Lean Startup, dan konsep minimum viable product. Baik. Framework startup itu mengedepankan bagaimana proses bekerja dalam menghasilkan produk dan jasa atau keduanya, di mana ada 3 model yang dipakai, ya, yaitu design thinking, Lean Startup, dan agile model. Ini di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah bahas ini, ya kita sudah membahas pengantar dari masing-masing definisi ini, dari design thinking, Lean Startup, dan agile model ini ya. Nah, sekarang ini kita kelanjutannya dari framework startup kemarin, ya, yaitu terkait sekarang mengenai Lean Startup. Nah, mindset Lean adalah sebuah filosofi manajemen yang merangkul pemikiran ilmiah untuk mengeksplorasi seberapa benar yang kita percaya dan asumsikan selama memperbaiki sistem. Lean Startup merupakan metode atau konsep yang disebut metodologi Lean Startup. Metodologi ini adalah proses di mana proses ini dilakukan dengan cepat untuk membangun prototipe agar dapat menguji asumsi user atau pelanggan dengan pelayanan yang nyata, ya. Jadi Lean Startup ini adalah suatu metode, ya, di mana dalam metode ini adalah proses ini dibuat dengan cepat untuk membangun prototipe, ya, agar dapat menguji asumsi user atau pelanggan dengan pelayanan yang nyata. Kita ingat di pertemuan kemarin prototipe adalah salah satu langkah, ya, salah satu langkah dalam framework startup, yaitu membuat seperti hampir menyerupai aslinya lah ya, prototipe itu ya. Contoh untuk kita trial and error untuk barang yang mau kita hasilkan di pasaran. Ya, kita buat prototipe dulu. Di dalam Lean Startup terdapat sebuah rumusan yang menggambarkan detail alur dari Lean Startup itu sendiri yang disebut dengan validate learning. Konsep ini mempertemukan 3 hal, yaitu build, learn, dan measure. 3 konsep tersebut bergabung di dalam suatu life cycle atau Lean cycle, ya, bentuknya segitiga ya, karena ada tiga konsep, yaitu ada build, learn, dan measure. Build adalah pembangunan, yaitu fase awal dari metode Lean Startup. Perusahaan memiliki tujuan untuk membuat dan juga mengembangkan produk sederhana atau biasa disebut MVP, Minimum Viable Product. Sebelum mulai mengembangkan produk, tentunya perusahaan sudah mempunyai gagasan dalam membuat produk yang sesuai dengan keperluan pelanggan. MVP ini dibuat nantinya akan diuji ke pasar untuk bisa menentukan apakah produk tersebut memang diinginkan oleh pelanggan atau tidak, ya. Jadi dari gagasan tadi, ya, fase awal adalah pembangunan, ya, dari Lean Startup ini sendiri gitu ya. Nah, ketika proses pembangunan ini tentunya sebuah perusahaan startup itu sudah mempunyai sebuah gagasan tentang produk yang akan dijual. Nah, untuk menguji produk ini diterima atau tidak, ya, bagaimana harga jualan, nilai pasarnya, segmennya bagaimana, dan ketahanannya berapa lama, itu dibuat secara sederhana dulu, yaitu minimum viable product. Selanjutnya adalah measure. Dalam fase ini, perusahaan harus memperhatikan seperti apa feedback yang diberikan oleh para pelanggan ketika mereka mencoba untuk menggunakan produk MVP. Respon tersebut sangatlah berguna untuk bisa menyempurnakan produk, sehingga nantinya mampu memenuhi keperluan para pelanggan. Tapi bila pelanggan ternyata memberikan respon yang kurang baik, maka bersegeralah untuk mengambil keputusan terkait menghentikan proses pembuatan produk ataukah tidak, ya. Nah, feedback ini merupakan salah satu kunci juga ya untuk pengembangan suatu usaha. Ya, jadi jangan pernah
menyepelekan atau malah menganggap umpan balik ini tidak perlu. Justru dari feedback inilah salah satu yang sensitif yang bisa mempengaruhi, yang bisa memperbaiki kondisi produk. Ya, dengan adanya feedback ini kita tahu produk ini diterima di pasaran seperti apa. Kalau memang diterimanya memang baik, ya bisa jadi satu trigger buat kita untuk terus meneruskan produk ini, memproduksi lebih banyak misalkan. Tapi kalau dari feedback ini kita tahu eh, tanggapan dari konsumen itu biasa-biasa saja atau penggunanya sedikit, cuma nyoba sekali terus tidak berulang, tidak ada yang loyal mungkin ya. Nah, kita bisa jadi evaluasi nih. Apakah memang kita masih tetap bertahan dengan produk ini tapi kita lakukan suatu terobosan yang baru lagi, kita kembangkan lagi mungkin, atau benar-benar kita stop produk ini dan kita buat suatu produk yang baru lagi. Ya, jadi feedback ini juga satu hal yang penting nih untuk kita dengar apa suara konsumen terhadap produk kita. Ini di tahap measure ini ya. Lalu tahap learn. Ini adalah fase terakhir dari learn startup ini, di mana data yang didapatkan dari proses measurement sebelumnya, ya, data masukan tadi, feedback tadi di proses measurement akan dianalisa secara lebih lanjut. Nantinya akan dibuat suatu kesimpulan dari hasil proses measurement dan menentukan langkah apa saja yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Karena hasil dari fase learn ini nantinya akan dijadikan sebagai landasan terkait perlu tidaknya perusahaan melakukan perbaikan pada produk atau mengembangkan proyek tersebut ya. Nah, di fase learn inilah ya kita bisa menentukan ya. Ini tadi ya terkait perlu atau tidaknya perusahaan melakukan perbaikan pada produk atau mengembangkan produk tersebut. Ya. Di fase yang terakhir adalah fase learn ini. Tahapan dari startup pertama adalah market validasi atau market validation. Market validation adalah tahapan untuk memastikan bahwa asumsi problem yang kita definisikan memang benar-benar ada, terjadi pada banyak orang, merupakan problem yang penting dan seterusnya. Ada juga yang menyebut tahap ini sebagai tahap market development atau customer development. Pada tahap ini, assessment, survei, dan penggunaan landing page diperlukan. Ya. Tahap pertama adalah market validation, memvalidasi pasar ya. Artinya kita melakukan assessment ya, uji produk ini, assessment, lalu kita juga melakukan survei pasar ya di tahap market validation ini. Kedua adalah setelah tadi market, sekarang produknya ya. Tadi market, sekarang produknya. Produknya kita validasi. Product validation adalah tahapan untuk memastikan bahwa konsep solusi atau prototipe solusi yang dibangun adalah yang paling efektif, yang dapat menjawab problem valid pada tahap pertama. Ada juga yang menyebut bahwa tahap ini sebagai tahap penciptaan minimum viable product, ya, penciptaan MVP. Pada tahap inilah mockup atau prototipe diperlukan. Nah, karena ini sudah validasi terhadap produknya, kalau tadi kita pertama tentu kita memvalidasi pasar dulu. Kita masuk ke pasar, kita assessment pasar, kita survei di pasar. Setelah sudah ada hasilnya, baru kita mulai trial untuk produknya. Produknya kita lempar ke pasaran. Ya. Di sini untuk kita menguji prototipe yang kita kirim ke pasar ini bagaimana responnya. Ini di tahap learn startup yang kedua, yaitu product validation. Nah, MVP adalah produk dengan fitur-fitur dasar yang memiliki kegunaan tinggi meski bentuknya belum terlalu canggih. MVP sengaja dibuat untuk menarik perhatian pengguna. Tujuannya untuk memvalidasi ide bisnis, mempelajari pengalaman pengguna, dan mendapatkan feedback terkait produk. Dengan begitu, produk bisa dikembangkan dengan lebih baik lewat cara yang efisien. Minimum viable product hanya menawarkan fitur dasar saja. Investasi yang perusahaan keluarkan pun juga lebih minim, baik dari segi waktu, sumber daya, hingga potensi kegagalan produk. Ya, ini ya, namanya ya masih karena masih baru pertama ya, kita perlu mempertimbangkan juga faktor efektivitas dan efisiensinya, sehingga kita buatlah namanya minimum viable product dulu untuk kenalan ke masyarakat.
Oke, ini gambarannya dari MVP ya. Nah, minimal viable product itu bukan objek yang dibangun dengan memenuhi bagian fungsional. Jadi MVP dibangun dengan memenuhi syarat sudah berjalan secara fungsional, reliable, usable, dan good design untuk satu fitur utama yang dipilih untuk dikembangkan awal dan divalidasi. Nah, ini contohnya ya. Bukan benar-benar cuma bentuk sederhana seperti ini gitu ya. Tapi ya lebih menarik, gambarnya lebih menarik gitu ya. Dari cuman skateboard terus ada benderanya, sepeda, motor sampai ke kendaraan bermotor gitu ya. Ada motifnya di sini yang membuat yang untuk dibuat untuk menarik perhatian pelanggan. Karena kan ini produk baru nih ya. Gimana supaya kenalnya? Dibuat sesuatu yang unik dulu, sesuatu yang menarik perhatian gitu ya. Untuk pelanggan bisa melihat oh ini ada barang baru nih gitu ya. Strategi MVP adalah pendekatan desain yang ideal untuk perusahaan pemula, meskipun juga sering digunakan dalam perusahaan mapan pada desain yang dapat dianggap berisiko tinggi dari sudut pandang investasi atau modal. Ini dirancang untuk mendapatkan produk dasar yang sederhana ke pasar dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian untuk memeriksa kelayakan produk dan untuk menentukan fitur mana yang harus ditambahkan pada iterasi berikutnya. Ini circle-nya ya, bahwa ketika barang ini produksi, disinilah MVP-nya ya. Jadi ketika build, membangun produk, di sini ada MVP-nya, lalu measure, diukur, ya. Datanya dari hasil dari apa membangun tadi, dari kode barang lalu diukur. Nah, hasil pengukuran ini datanya digunakan untuk tahap akhir adalah learn. Dari learn inilah bisa menghasilkan ide lagi. Terus berputar terus sebagai circle seperti ini. Jadi tidak pernah putus. Manfaat MVP dapat menguji pemahaman tentang apakah produk tersebut diperlukan tanpa harus menggunakan banyak sumber daya untuk mengembangkan produk lengkap. Dapat mempercepat pembelajaran tim mengenai apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan pelanggan. Dapat meminimalkan jumlah jam terbuang yang dihabiskan oleh tim pengembangan. Dapat pergi ke pasar lebih cepat daripada jika Anda mengembangkan produk akhir berfitur lengkap untuk diluncurkan. Dan dapat memperoleh keunggulan kompetitif jika perusahaan lain mempertimbangkan untuk memasuki pasar yang Anda fokuskan. Ya, ini manfaat dari MVP ya. Selanjutnya, tahap ketiga dari Learn Startup adalah bisnis validasi. Tadi pertama adalah market validasi, setelah marketnya kita validasi, produk validasi, setelah produknya, sekarang bisnisnya itu sendiri yang kita validasi. Business validation untuk memastikan bahwa dari proses penyelesaian masalah dengan solusi tersebut memang memiliki nilai bisnis. Bisa juga mencarikan model bisnis yang paling pas untuk skema problem solusi yang sudah valid pada tahap 1 dan 2 tersebut. Tahap 1 tadi market validation, tahap 2 adalah product validation. Model bisnis yang paling baik adalah yang memiliki karakter sustainable dan growing secara eksponensial. Ya. Jadi memiliki karakter yang tahan lama ya, sustainable and growing. Di mana pendapatan dapat dipicu agar tumbuh secara eksponensial dan pengeluaran dapat ditekan agar tumbuh secara linear. Ya. Ini dari tahapan ketiga yaitu business validation. Sustainable yang dimaksud dalam hal ini adalah bertahan lama, ya. Bahkan sebisa mungkin apa yang dilakukan tersebut bisa berjalan untuk selamanya jika memungkinkan. Jadi artinya produknya ini bertahan lama dalam jangka lama, ya, tidak cuma incidental, ya, tidak cuma semacam viral ya, jadi cuma sesaat aja, tapi ini secara continue bertahan lama bisa digunakan terus menerus oleh pelanggan dalam atau customer dalam waktu yang cukup lama. Growing, yaitu pertumbuhan yang mengarah pada peningkatan pendapatan perusahaan dengan disertai adanya pengeluaran yang ditekan dan diminimalkan. Sama dengan tahap pertama, rupanya tahap ketiga ini biasanya dilakukan oleh tim pengembang bisnis atau tim marketing untuk pencapaian tujuan bisnis. Nah, jadi harapannya ketika produk itu adalah sustainable, ya bertahan cukup lama, efeknya adalah adanya pertumbuhan, adanya growing
yang mengarah pada peningkatan pendapatan dari perusahaan dari penjualan produk tersebut. Ya, demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita amalkan untuk kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mari saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah wa taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.